Oke, jadi di siang hari yang sangat cerah ini, di sini sih cerah ya, kita akan mengadakan Google Meet lagi dan ya ini tumben-tumbennya sih kita Google Meet-nya siang, karena kalau malam itu kan ya mikirnya kita pada tarawih gitu kan, terus kalaupun habis tarawih itu biasanya udah malam banget gitu, entar selesainya malah jam 10 apa jam 11 gitu kan. Nah jadi kayak ya udah gitu siang aja. Sebenarnya tuh tadi, harusnya sih 12.30 ya gitu, cuman sambil nunggu yang lain terus kebetulan tadi saya lagi ada kesibukan juga jadi baru bisa sekarang. Terus ini kita bahas evaluasi art, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada evaluasi art, tapi itu nggak dibahas di Google Meet gitu. Jadi kayak cuman saya, apa ya, koreksi dikit, habis itu dimasukin ke Google Drive, terus ya udah gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu caranya, saya tuh kadang nggak tahu gitu, yang ngelihat hasil evaluasi art-nya itu beneran ada apa enggak gitu. Soalnya, ya sayang aja gitu kan kalau misalnya udah dikoreksi, udah di apa, tapi tuh nggak ada yang ngelihat kayak jadi ya kurang aja gitu. Akhirnya ya udah coba dibikin Google Meet aja biar dari teman-teman juga bisa sambil belajar. Nah, tapi di sini, saya juga ini ya, saya juga disclaimer kalau saya juga sambil belajar. So, ya gitulah. Terus ini ada beberapa orang yang udah ngisi Google Form untuk evaluasi art. Terus ini untuk penentuan art siapa yang mau dievaluasi, saya spin aja kali ya. Wait, kita spin dulu. Mana ini spinnya nih? Lah, mana ya? Oh ini. Kita spin dulu ya. Oke. Siapa ini? Eh, Oke. Selamat untuk Ai Wave 26. Kita lihat dulu gambarnya. Wait ya, guys. Jadi ini untuk Google Meet kali ini evaluasi artnya mungkin saya pakai Clip Studio Paint ya, nggak pakai Ibis dulu gitu. Wait ya, ini mau saya download dulu gambarnya. Wait. Nanti saya share screen lagi. Lah, masih masih butuh akses. Mak Kiko mau minta tolong aksesnya dibuka ya. Akses buat gambar ininya. Oke. Wait ya guys ya. Wait ya, saya coba lagi. Sebentar. Masih belum deh kayaknya. Coba saya minta akses langsung ya. Coba. Udah belum? Oh, nggak muncul ya. Wait ya. Hmm. Coba lagi. Ini udah saya kirim lagi permintaannya. Wait ya, ini coba aksesnya saya ganti langsung di drive-nya aja. Bisa nggak ya? Sebentar ya guys ya. BTW bagi yang mau artnya dievaluasi mungkin minggu depan silahkan boleh banget isi Google Form-nya aja ya. Nah ini udah bisa nih. Hmm. Kita download dulu. Oke.
Nah, ini saya coba share screen ya untuk yang Clip Studio Paint. Udah muncul kan ya share screen-nya? Ya, oke. Jadi ini untuk gambarnya. Nah, ini aja. Oke. Nah, kita coba lihat dulu. Jadi ini dari Google Form AI ini untuk keluhan gambar saat ini sebenarnya sangat banyak, terutama mungkin teknik grayscale, anatomi, angle, perspektif. Dan gambar ini sudah terlantarkan berbulan-bulan. Oke, kita coba lihat dulu ya. Kalau menurut saya, semisal untuk anatominya sih sebenarnya sejauh ini udah cukup baik gitu ya. Nah, malah yang mau saya highlight di sini lebih ke wait. Nah, lebih ke ini mungkin style line art-nya gitu. Jadi kalau di sini saya lihat kayak mungkin masih apa ya, masih tebal tipisnya itu masih sama semua. Jadi mungkin masih terlalu monoton gitu. Jadi kalau mau nih teman-teman, kalau misalnya gambar line art-nya itu dibikin tebal tipisnya gitu. Entah itu kalau di Ibis sih ada ini ya kayak pen yang emang ada tebal tipisnya kayak di pen gitu kan. Terus kalau di Clip Studio Pen itu kan bisa diatur juga pressure-nya. Kalau makin keras nekannya kan biasanya makin tebal gitu ya. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini kalau ditekan kayak agak ringan gitu tekanannya. Nah, itu lebih tipis gitu. Tapi kalau misalnya lebih ditekan bakal lebih tebal. Jadi tebal tipisnya itu menurut saya sih penting banget. Jadi supaya artnya itu line art ya terutama line artnya itu enggak apa ya, enggak monoton kayak gitu. Contohnya nih, misal rambut. Kalau rambut kan kalau di art ini itu masih ketebalannya itu masih sama, hampir semuanya itu sama. Jadi kalau dari saran saya sih semisal mau bikin tebal tipis gitu, nah yang bagian tebal itu cuman di line art luarnya doang. Tapi untuk misal detail gitu ya, kayak di bagian sini mungkin atau di bagian sini atau bagian mana lagi ya. Pokoknya yang detail-detailnya gitu, nah itu pakai yang lebih tipis aja nggak apa-apa. Atau kalau kayak baju kayak gini juga sama kayak gitu. Ini coba saya contohin kali ya. Jadi biasanya itu kayak gini, biasanya itu nih. Jadi kayak gini. Nah, jadi bagian luarnya ini dibikin tebal aja, tapi bagian dalamnya nggak mesti gitu, supaya ada tebal tipisnya. Begitu juga bagian wajah nih, misal bagian wajah. Tapi untuk angle dari bawah emang cukup challenging sih, kayak yang apa ya, yang kemarin itu challenge-nya Freerun kan juga juga ini kan banyak yang banyak yang ya ada yang berhasil, ada yang fail juga gitu. Karena emang angle dari bawah tuh cukup ya itu cukup menantang juga sama kayak gitu. Terus kalau bagian ini, nah saran saya kalau misalnya mau gambar baju gitu ya, terutama sharing baju gitu, nah teman-teman mungkin coba cari referensi, entah itu di Pinterest, entah itu di Google, entah itu di mana gitu kan. Terus dari situ coba ini dulu kayak tiru gitu. Jadi kita nge-redraw apa yang kita lihat di referensi itu. Supaya nanti pas kita gambar di sini itu lebih oke hasilnya. Jadi jangan segan-segan untuk pakai referensi, asal kita nggak jiplak ya, tapi lebih ke ya referensi aja gitu. Terus menurut saya waktu itu saya pernah ngeliat ini tutorialnya Mark Bruner atau siapa ya namanya lupa. Nah pokoknya itu di YouTube gitu. Terus dia ngasih advice, ngasih saran gitu buat para artis untuk kalau latihan gambar gitu ya, latihan aja apa yang kita butuh pada saat itu. Jadi kalau kita nggak butuh saat itu sebenarnya nggak perlu banget kita buat latihan nih. Misal ini kan artnya half body gitu ya, bagian kakinya nggak kelihatan. Jadi ya udah kita sementara ini ya udah kita mungkin latihannya lebih fokus ke kepala aja, atau mungkin ke apa, ke mungkin di sini tangan, terus mungkin baju,
Tapi kalau untuk sepatu, terus untuk kakinya, itu kita nggak usah pelajarin dulu. Kalau misalnya kita pelajari hari ini, nanti misalnya nih kita ternyata baru gambar itu tuh 5 bulan lagi gitu ya. Kita udah keburu lupa sama apa yang kita pelajari hari ini karena abis itu kan kita nggak ada gambar itu lagi gitu kan. Jadi biar lebih cepat nangkapnya, kalau bisa latihannya itu sesuai dengan apa yang kita butuhin aja gitu. Menurut saya juga ya lebih efektif kayak gitu sih. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, cuman kayak lebih mengefisiensikan waktu aja kayak gitu. Terus di sini mungkin yang mau saya koreksi itu lebih ke ini, hmm, untuk ininya ya, untuk pakaiannya ya. Kita coba bikin. Nah, untuk pakaiannya itu dibuat gini, sebenarnya nggak apa, set. Nah, dan bikinnya itu satu tarikan garis aja. Jadi nggak, jadi kalau bisa hindari tarikan garis yang berkali-kali gitu. Kalau di sini kan aku lihat berkali-kali nih, ini terus ini ya. Jadi kalau bisa langsung pede aja sekali tarik gitu. Set, ini juga set kayak gitu ya. Terus hmm, apalagi ya di sini. Kalau untuk badannya sih ya sebenarnya balik lagi sih itu pentingnya referensi gitu ya karena kadang-kadang itu kita apa ya memori itu kan terbatas gitu itu kita nggak punya memori yang sedewa itu gitu ya sampai bisa melihat detail atau menghafal detail dari pertama kali lihat gitu jadi menurut aku referensi itu ya penting juga ya sama-sama penting gitu kalau misalnya kita mau gambar kayak gini ini juga ini sih sebenarnya udah oke okay. Terus ini. Nah, untuk lekukan ini, biasanya itu saya suka gambarnya tuh kayak gini. Oke, anggaplah gini ya. Terus gini. Nah, terus tuh ininya dibuat kayak gini, kayak segitiga gitu. Gini, terus gini, gini, gini. Jadi bentuknya itu abstrak gitu. Gini, gini. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Ini kan sama ya sebenarnya. Bisa dikopas aja sih sebenarnya. Terus kalau bagian bawahnya biasanya saya suka gini. Ininya sih ya udah oke. Terus, nah selanjutnya untuk line art ya, untuk masalah line art ya kayak gitu. Oh iya, terus untuk bagian rambut belakang, kalau menurut saya sih lebih bagus tetap dibikin helaian-helaiannya gitu. Jadi dibuat lebih detail kayak gini. Nah, jadi kayak apa ya? Tetap ada detailnya gitu di bagian belakang. Kayak gini. Terus apa lagi ya? Terus oh iya untuk helaian-helaian rambut, ini kan ceritanya kayak rambutnya itu kayak berkibar gitu ya. Jadi kalau bisa sih saran dari saya tetap dibikin helaian-helaian detailnya gitu, kayak gini. Soalnya kalau rambut udah kayak menyamping gini, kecuali kalau rambutnya emang tebel ya. Cuman kalau pada umumnya gitu kan pasti bentuknya itu lebih ke kayak helaian-helaian gitu, bukan satu kesatuan utuh. Kecuali kalau rambutnya ya udah digerai gitu aja. Maksudnya digerai maksudnya kayak nggak ada apa ya, nggak ada gerakan yang flowy kayak gini. Nah itu baru tuh bentukannya kayak udah satu kesatuan utuh gitu kayak ya udah gini aja. Tapi kalau misalnya dia nyebar rambutnya, berarti kan bentuknya itu lebih kayak gini. Nah kayak ada helaian-helaiannya gitu. Nih bisa dibikin kayak gini. Terus ini juga kayak kurang lebih kayak gini. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau untuk shadingnya sih, wait ya, kita lihat dulu.
Ini kalau untuk shadingnya, ini shadingnya dari atas gitu ya? Maksudnya tuh cahaya dari atas, terus shadingnya di bawah. Oke, nah paling ini sih yang agak janggal. Bagian dadanya, kayaknya ini harus lebih diperbaiki gitu ya. Karena ini angle-nya juga dari ini sebenarnya kelihatannya kayak oh ini gini ya kayak dari depan gitu ya, dari depan tapi orangnya dongak ke atas gitu. Cuman kesannya angle-nya jadi kayak ada di bawah gitu karena ada apa ya foreshortening di bagian badannya. Terus kalau di bagian sini kalau menurut saya sih mungkin masih lebih dirapikan lagi gitu ya. Terus kalau untuk rambutnya sih Eee, sebenarnya untuk helayan-helayan, itu nggak mesti yang lurus-lurus semua. Kalau ini kan lurus 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 gitu ya. Kalau saya biasanya itu ada bagian yang saya buat kayak gini nih, contohnya. Nih, dibuat kayak gini, set gitu. Nah, terus bagian yang ini nih contohnya. Nah, jadi kayak arahnya itu nggak mesti lurus, tapi bisa miring gitu ya, bisa miring ke arah warna lain gitu. Jadi biar lebih nggak ngebosanin aja. Kayak gini, terus bisa juga kayak gini. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini ya guys ya. Terus, oh iya, untuk helaian-helaian rambut, itu bisa juga kita tambahin pas bagian shading. Nih, tambahin pas bagian shading. Tapi tergantung, itu balik lagi ke art style-nya teman-teman sih. Art style-nya kayak gimana gitu ya. Terus, kalau untuk shading yang lain, di bagian sini, ini dibuat lebih, ini ya, turun ya bayangannya. Dan ini karena kita lihat kayaknya cahayanya itu terang banget gitu ya. Jadi kalau emang mau bikin bayangan, menurut saya dibikin yang apa ya kontrasnya yang emang jelas gitu. Kayak ini misalnya. Contoh ya, ini kan terang nih. Terus di bagian di bagian bajunya deh kayak kita lihat ya, di bagian sini. Nah, pokoknya kita blok dulu aja yang kena cahaya sama yang kena bayangannya. Jadi jadi fokus kita ini cuman ke putih sama abu-abunya aja gitu atau hitamnya aja gitu. Nah, jadi nih bayangannya kan kayak gini nih warnanya. Terus teman-teman tambahin aja bayangan yang lebih cerah gitu. Lebih cerah tapi jangan secerah yang ini ya. Lebih cerah aja, kurang lebih kayak gini warnanya. Terus tambahin di sini, di bawah sini kayak gini. Kayak gini. Terus kalau mau tambahin shading di bagian sini itu mungkin jangan disamain warnanya kayak yang ini, tapi kita coba cari warna yang lebih terang. Kayak gini. Gitu. Jadi warna shading yang ada di sini itu nggak segelap warna shading yang di sini gitu. Kecuali kalau emang kedalamannya itu ya ya cukup cukup dalam gitu ya. Kayak misal di bagian lipatan sini itu kan dalam banget. Nah, itu mau dibikin warnanya gelap banget nggak apa-apa. Tapi kalau di luar-luar sini, sementara bagian sini itu juga kena cahaya, jadi warna bayangannya nggak mungkin bakal segelap yang di sini gitu. Gitu juga ya ini sama juga sih, sama aja.
Kurang lebih kayak gini. Begitu juga ini juga sama. Jadi apa ya? Bagian transisi antara cahaya dan bayangan itu dibuat lebih gelap gitu. Kayak gini. Cahayanya kan di sini. Terus ini mulai bayangan. Nah, ini mulai bayangannya. Aku taruh di sini bayangannya. Terus kita tambahkan warna yang lebih muda di dalam bayangannya. Gini. Kayak gitu. Jadi yang bayangannya lebih muda ini bisa dibilang sebagai refleksi cahayanya lah, kayak gitu ya guys ya. Terus ya sama ini juga kayak gitu ya kayak tadi. Kayak gitu. Terus nah bagian sini ini bisa dibuat lebih gelap lagi. Misalnya gini. Karena ini kan bagian yang sini, ini ketutup sama badannya yang ini juga gitu. Jadi bisa dibuat lebih gelap lagi. Nanti paling tinggal shadingnya itu yang diperhatiin, arah shadingnya gitu ya. Arah lekukannya, arah likatannya. Terus bagian atasnya, bagian atas ini untuk shadow lightnya bisa dibuat aja kayak full cahaya aja di bagian atas. Begini. Nah, ntar shadingnya itu baru di bagian bawahnya sini. Oke, kurang lebih itu. Nah, ini before-nya, terus ini after-nya. Jadi definisi bayangannya itu lebih dijelasin lagi gitu. Bayangan dan lighting-nya ya terutama. Terus apa lagi ya di sini? Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih dari yang saya perbaiki sedikit tadi, yaitu tentang line art. Line art kalau bisa ada tebal tipisnya. Terus line art itu juga kalau bisa apa ya? Kayak kita ngelihat referensi juga gitu, biar tahu arahnya kayak gimana. Terus jangan kaku juga, kalau bisa satu tarikan garis supaya hasilnya itu lebih halus. Terus kalau untuk shading dibuat kayak gitu tadi. Jadi untuk shading itu, ini mungkin saya jelasin sedikit aja ya. Misalnya nih kita mau buat shading. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama gitu ya kalau buat shading. Yang pertama itu arah cahaya. Misal arah cahaya dari sini. Dan ini sebenarnya udah apa ya basic yang banyak orang lupakan juga gitu di sini. Terus di sini bayangannya kan. Arah cahaya kan dari situ, berarti bayangannya di sini. Kayak gini. Terus bagian di bawah bayangannya ini tuh nggak lebih gelap kayak gini sebenarnya. Malah lebih cerah karena ada namanya refleksi cahaya. Dia merefleksikan cahaya di sekitarnya gitu. Kayak gini. Terus di bagian cahayanya ini, kalau misalnya emang objeknya itu glossy gitu ya, agak glowing gitu, berarti cahayanya dibuat lebih jelas gitu. Kurang lebih kayak gini sih sebenarnya konsepnya. Makanya inilah konsep inilah yang tadi saya taruh di sini gitu ya. Ini tadi sumber cahayanya, terus ini bayangannya, terus ini refleksinya. Dan untuk refleksi cahaya itu warnanya tergantung warna di sekitarnya gitu. Jadi misal lagi di outdoor gitu ya, terus mungkin di outdoor gitu kan lebih banyak langit gitu ya, awan kayak gitu. Berarti untuk refleksi cahaya biasanya lebih ke warna biru. Tapi kalau misalnya lagi di indoor gitu dan objek sekitarnya itu banyak yang warna merah, banyak yang warna hijau, maka refleksi cahaya ngikutin sama warna yang ada di sekitarnya itu gitu atau warna yang ada di dekat. Misal nih warna ini misal ini warna bajunya warna putih gitu. Tapi di sini ternyata ada objek lagi atau ada apa ya? Atau ada bajunya atau ada apapun itu yang misal warna merah. Berarti warna refleksi cahaya di sini ngikutin warna itu gitu. Kalau warna merah ya berarti warna merah. Kalau warna hijau berarti warna hijau kayak gitu. Terus apalagi ya? Kayaknya sejauh ini itu aja untuk art yang ini. Kalau untuk art yang ini itu aja sih seperti itu. Terima kasih Ai sudah
meminjamkan art-nya untuk saya evaluasi di Google Meet ini. Terus sekarang jam 13.13. Thank you Sensei, thank you juga. Oh ya, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Kalau misalnya kalau misalnya sekarang 13.13 ya. Takutnya satu art lagi agak nanggung gitu. Mungkin sekali Google Meet kita satu art aja kali ya. Habis itu tanya jawab gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Wait, saya mau buka Google Meet dulu ya. Jangan lupa isi presensi ya, Google Meet. Jangan lupa isi presensi supaya nanti didata sama admin Akiko. Terus bagi yang mau ngirim art untuk saya evaluasi, boleh banget langsung kirimin aja ke Google Form yang sebenarnya udah di-share juga ya di grup. Nanti ya kayak tadi sih, jadi nggak apa ya, nggak semuanya gitu loh yang saya evaluasi art, paling cuma beberapa doang kayak gitu. Dan itu pun saya pilih random gitu ya, karena kalau dipilih-pilih banget saya juga bingung gitu, jadi kita pilih random. Gimana guys sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin mau ngasih saran gitu, atau kayak Kak kayaknya yang tadi agak keliru deh dari aku pelajari itu kayak gini-gini gitu kan, boleh banget silahkan. Karena gimana pun teman-teman di sini kan mungkin ada yang kuliah di kafe juga gitu ya, ada yang mungkin ada yang lebih mendalami juga gitu apa kayak gimana. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing lagi. Gimana guys? Apakah ada yang mau bertanya? Nggak pada tidur kan ya? Siang-siang gini, puasa-puasa, kayaknya enaknya tidur gitu. Terus bangun-bangun udah maghrib, bangun-bangun udah buka puasa. Lebih enak kayak gitu sih. Cuman jangan. Kalian ini sekarang puasanya hari ke 18, 19, 20, 21. Nah, hari keempat apa hari ketiga? Kan ada yang udah hari keempat. Kalau saya sih hari keempat ya. Saya ngikutin yang 18 Ramadan. 18 Ramadan. 18 Februari. Tapi teman-teman saya banyak yang ikut 19 sih. Cuman ya udah, nggak apa-apa. Perbedaannya jangan dibikin pusing lah. Gimana guys, apakah ada yang mau bertanya? Apa ya aku ingin terusin yes, ilmu saya itu kayak masih cetek banget asli kayak apalagi sejak kuliah kan juga saya jarang menggambar ya, maksudnya tuh nggak sesering itu gitu. Kalau pas SMP atau SMA dulu itu emang benar-benar tiap hari gitu kan. Tapi sejak ya pokoknya 2 tahun belakangan ini tuh jadi lebih jarang gitu karena nggak ada waktu lagi. Terus kalaupun ada ya agak terbatas gitu. Seperti itu. Adakah yang ingin bertanya lagi, guys? Ini yang udah ngirim evaluasi art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Bagi yang mau kirim lagi boleh banget. Nanti minggu depan yang di spin dari itu semuanya lah, semuanya ikut di spin lagi. Ini seperti itu guys. Ya ampun. Ini kalau saya tiba-tiba diem maaf ya, soalnya di rumah lagi ada teman juga. Kalau saya jujur jarang nyobain grayscale sih guys. Jadi skill grayscale-nya belum terlatih ya sebenarnya. Lebih sering warna-warna gitu. Kalau grayscale itu tuh biasanya kalau bikin art yang waktu itu saya pernah pakai grayscale tapi udah lama banget. Itu tuh pas bikin kayak model-modelan splash art gitu lah. Waktu itu nyoba grayscale. Seru sih sebenarnya, cuman
apa ya, kalau misalnya kita baru belajar emang agak pusing gitu. Cuman kalau misalnya udah jadi, terus tinggal ngewarnain, itu kayak satisfying, enak banget. Tinggal pick warna, habis itu di-brush aja ke sini, terus udah langsung keganti semua. Kalau misalnya ada warna yang kurang apa, udah tinggal diganti. Maksudnya itu nggak perlu ganti bentuk shading-nya. Kalau misalnya kalau misalnya apa ya, udah diwarnain duluan kan biasanya lebih susah kalau mau diganti warna shading-nya gitu. Seperti itu. Ini gambar yang lain. Interesting. Dan color theory itu lumayan susah sih guys, bukan lumayan susah, tapi susah banget sih. Maksudnya tuh sebenarnya kalau cuma teorinya doang mah ya ya udah gitu ya, namanya juga teori bisa dihafal gitu. Tapi untuk penerapannya itu lebih luas daripada itu. Apalagi kalau udah ngelihat artis-artis China gitu udah wah, itu udah next level sih. Oke, sorry ya guys tadi tadi lagi iniin teman saya dulu. Saya buka komen Google Meet lagi. Ya, color teori susah banget. Nah, iya kan susah banget. Warnai dengan ngawur adalah jalan ninjaku. Tapi emang sih sesusah itu gitu. Sebenarnya tuh ya berkaitan dengan sense of color juga kali ya. Jadi kadang ada yang mungkin belum mempelajari color teori tapi kalau gambar warnanya udah bagus karena ya emang punya punya sense aja gitu tentang warna. Tapi ada juga yang udah belajar bertahun-tahun pun tetap kayak biasa aja karena ya itu nggak punya apa ya nggak punya selera warnanya tuh nggak terasah kayak gitu. Jangan color theory, base color aja masih bingung gimana. Nah iya, bahkan base color aja tuh banyak pertimbangannya loh. Jadi misal nih warna yang di kulit gitu, terus sama warna yang di baju, sama warna yang di rambut, habis itu nanti warna yang di mana gitu. Habis itu nanti kita mikir lagi, ini kontrasnya kayak gimana, ini saturasinya gimana. Karena nggak mungkin saturasinya disamain semua gitu kan. Pasti ada yang lebih saturasi, ada yang enggak gitu. Supaya atensi dari orang yang ngelihat itu bisa fokus mau kemana gitu. Base color, iya juga, apalagi base colornya sama background. Kalau kalau udah sama background itu udah nggak tahu. Soalnya banyak juga struggle orang-orang kalau gambar orang terus gambar background itu nggak nyatu karena ya itu beda vibes warnanya itu beda. Terus cara ngakalinnya sih biasanya saya pakai filter ya, filter. Maksudnya tuh pakai blend mode gitu. Jadi blend mode-nya aja yang dimainin. Aku mau minta ilmu background sensor tapi gambarku nggak ada backgroundnya. Boleh submit lagi nggak ya? Boleh, boleh banget guys. Kalau misalnya kalian udah submit terus mau submit lagi nggak apa-apa. Boleh banget. Submit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dan nanti disampaikan aja keluhannya apa. Nanti saya coba bantu berdasarkan keluhan itu gitu ya. Jadi biar saya tahu nih kira-kira eh ya mungkin tanpa keluhan itu pun saya bisa sedikit melihat gitu kira-kira mana yang perlu diperbaiki. Tapi saya juga mau tahu dari sisi teman-teman kira-kira teman-teman ini merasa kurang di bagian mana sih kayak gitu. Seperti itu. Tapi rata-rata keluhannya sama sih. Kalau nggak warna, anatomi, terus apa lagi ya? Ya itu anatomi itu paling sering keluhannya.
Summit buat evaluasi di mana linknya? Kalau nggak salah linknya di pengumuman apa ya? Di mana ya? Admin Akiko. Kalau nggak salah di udah di share deh waktu itu. Iya di pengumuman. Di scroll scroll aja guys. Atau nanti setelah Google Meet ini selesai dari admin Kiko mungkin bisa di share lagi aja form untuk evaluasi artnya biar siapa tahu mungkin dari yang lain ketimbun atau kehapus apa gimana nanti bisa dicek lagi kayak gitu. Ya lagi anatomi aku masih amburadul pose KTP. Iya kayak gitu guys kalau anatomi tuh kayak aduh ya Allah susahnya. Harus banyak-banyak latihan, harus banyak-banyak lihat referensi kayak gitu sih. Oke, sepertinya karena tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin untuk Google Meet yang hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah antusias mendengarkan dari awal hingga akhir. Apabila nanti ada yang mau dievaluasi lagi artnya, bisa langsung diisi aja. Dan itu ngisinya bebas mau berapa kali, mau 100 kali juga nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin next Google Meet belum tahu sih tanggal berapa, tapi mungkin paling cepat tuh 2 minggu lagi gitu ya. Atau nanti ya lihat dulu lah gitu. Dan kalau misalnya Google Meet-nya itu nggak diisi sama Melon Sensei, maksud itu yang selain saya, mungkin kalau saya lagi ya itu nanti materinya evaluasi art lagi gitu. Tapi ya mungkin cuma bisa satu art doang gitu. Kalaupun tapi kalau cepat bisa 2 art mungkin kayak gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. Bye-bye.